Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ananda kelas 3 Al-Jabbar SDIT Mutiara Insan Cepu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kelas A maupun kelas B yang solih-solihah insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita untuk mata pelajaran ya PAIBP. Dan alhamdulillah hari ini kita nanti akan melanjutkan materi akhlak ya. Tapi sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semuanya, sehingga hari ini kita bisa belajar bersama-sama ya, walaupun masih jarak jauh ya, belajar dari rumah karena masih masa pandemi COVID-19 ya. Tetap semangat, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dan berdoa. Semoga masa pandemi ini segera berlalu. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga tercurah limpah selalu atas junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan utama kita yang memberikan contoh-contoh yang luar biasa yang kita harus mencontohnya dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan fid dunya wal akhirah insyaallah. Mari kita istiqomah bersolawat, berittiba kepadanya, dan kelak di yaumul akhir semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Gimana kabar hari ini ananda-ananda sekalian? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yeay, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembelajaran jarak jauh kita hari ini ya, PAIBP-nya seperti yang tadi Ustaz Sumari sampaikan, kita akan melanjutkan materi akhlak pelajaran 4 ya, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Tapi sebelumnya yuk kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah akan berlancar juga membawa keberkahan untuk kita semuanya. Ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan-pekan sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang tanggung jawab ya, masih ingat ya? Dan hari ini nanti kita akan melanjutkan dengan tentang tawadu. Ada yang tahu arti tawadu? Ya, tawadu artinya rendah hati ya, tidak sombong. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan coba belajar bersama ya. Semoga dengan belajar tentang tawadu kita akan bisa mengetahui ya arti ya, maknanya serta contoh-contohnya yang tentunya sudah seharusnya ya, bagaimana kita nanti meneladani ya sifat tawadu itu dalam keseharian kita. Sebelumnya yuk kita simak ya nasihat dari Kak Saka ya, senandung yang luar biasa untuk kita semuanya. Selamat menyimak dan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Sifat dan warna kulit tidak semuanya sama, tapi Allah melihat iman dan takwanya. Allah Maha Kuasa atas segala yang ada, menciptakan kita dari sesumber alam. Ingat manusia, siapa diri kita, sujud
Masya Allah, luar biasa ya. Semoga nasihat senandung dari Kak Saka betul-betul akan semakin menyadarkan kita semuanya ya, ananda-ananda sekalian, untuk bersikap tawadhu. Nanti ananda-ananda juga bisa melihat ya di halaman 47 ya tentang tawadhu ya. Nanti bisa dibaca dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Selamat memperhatikan. Adik-adik, apakah pernah ada pengemis atau orang yang meminta-minta datang ke depan rumahmu? Nah, bagaimana sikapmu kepada pengemis tersebut? Apakah kita boleh memberi uang sambil menghinanya? Oke, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai video pembelajarannya, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang perilaku tawadhu atau rendah hati. Semoga dengan kalian menyimak video pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami makna tawadhu atau rendah hati dan mencontohkan atau menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Adik-adik, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian tawadhu atau rendah hati. Tawadhu itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesianya artinya adalah rendah hati. Jadi sama ya antara tawadhu atau rendah hati. Nah, arti tawadhu atau rendah hati adalah tidak sombong atau tinggi hati atau tidak membangga-banggakan diri. Jadi, tawadhu atau rendah hati itu bukanlah sikap yang merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Bukan sikap merasa lebih kaya dari orang lain, bukan juga sikap merasa lebih mampu dari orang lain atau yang lainnya. Sehingga dia tidak bersikap merendahkan orang lain. Itulah tawadhu atau rendah hati, tidak merasa sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Akan tetapi, rendah hati bukan juga merasa rendah dari orang lain, sehingga merasa malu atau minder tampil untuk unjuk kemampuan. Misalnya menolak ketika ditunjuk kawan-kawan menjadi ketua kelas atau memimpin suatu kegiatan karena merasa tidak bisa, selalu tidak mau menampilkan diri dan menunjukkan kemampuan dalam hal kebaikan, itu bukanlah rendah hati, tapi itu adalah rendah diri. Jadi harus dibedakan ya. Jadi bisa diartikan, tawadhu atau rendah hati adalah sikap tidak merendahkan orang lain dan juga tidak merendahkan diri sendiri. Nah, kemudian apa saja sih contoh-contoh tawadhu atau rendah hati? Yang pertama, kita bisa mencontohkan tawadhu atau rendah hati dengan menyapa dan selalu mengucapkan salam terlebih dahulu jika bertemu dengan orang lain. Kemudian, kita juga bisa menghargai orang lain dan tidak suka menghina. Juga memberikan pujian kepada orang lain tetapi tidak berlebihan ya. Contoh selanjutnya adalah tidak memamerkan kepintaran atau kekayaan harta. Termasuk juga tidak memamer-mamerkan kebaikan yang dilakukan. Contoh selanjutnya adalah suka menolong dan memberi kepada orang lain. Tentunya dengan tidak menghinakan orang lain ya. Kemudian, tidak membeda-bedakan atau pilih kasih dalam berteman. Nah, ini adalah contoh tawadhu atau rendah hati juga. Mau besar, kecil, kulit putih, coklat, hitam, kurus, gemuk, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kemudian, contoh selanjutnya adalah bersikap tenang dan sederhana. Nah, ini artinya kita tidak perlu ingin dilihat oleh orang lain, termasuk dalam hal berpakaian. Nah, itulah adik-adik contoh-contoh dari tawadhu atau rendah hati.
Pada intinya, rendah hati dilakukan dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut, serta tidak menghina. Kemudian selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Jika orang tawadu atau rendah hati berbuat baik, maka kebaikannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Quran Surat Al-Isra ayat 37. Nah adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati terhadap sesama. Artinya, tidak boleh bersikap sombong. Ajaran Islam melarang umatnya untuk menghina orang yang lebih miskin darinya. Orang kaya tidak boleh memamerkan kekayaannya di hadapan orang miskin. Orang pintar tidak boleh menghina orang yang kurang pintar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang sombong. Oleh karena itu, kita harus memiliki sikap tawadhu atau rendah hati karena sikap ini terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar zarrah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila kita memiliki kesombongan meskipun hanya sebesar zarrah atau sekecil apapun, kita tidak akan masuk ke dalam surganya. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat sombong meskipun hanya sebesar zarrah, karena nanti kita tidak akan masuk dalam surga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah adik-adik, jadi apa sih hikmah atau manfaat tawadhu atau rendah hati? Yang pertama adalah mempunyai banyak teman. Tentu saja, orang lain tidak akan suka pada orang yang sombong. Sehingga ketika kita bersikap tawadhu atau rendah hati, kita akan mempunyai banyak teman. Kemudian yang kedua, hatinya selalu tentram dan tenang. Karena kenapa? Dia tidak khawatir tentang kemampuannya yang tidak diketahui oleh orang lain, atau merasa ilmunya tidak dihargai, karena sadar kemampuannya itu bukan untuk diumbar atau dipuji-puji oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, dengan tawadhu atau rendah hati, kita akan terhindar dari sifat sombong atau takabur. Sombong adalah perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita rendah hati, berarti kita telah mencerminkan bahwa kita beriman kepada Allah karena kita sudah menaati perintahnya. Nah itulah adik-adik hikmah atau manfaat dari tawadhu atau rendah hati. Oke adik-adik, itu saja video pembelajaran tentang perilaku tawadhu atau rendah hati. Semoga kalian bisa memahami makna tawadhu atau rendah hati dan mencontohkan atau menunjukkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan penjelasan tentang tawadhu tadi atau rendah hati ya, kita akan semakin bisa tawadhu atau rendah hati ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik ananda-ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya sudah cukup ya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustaz Sumari mengucapkan barakallah, terima kasih dan mohon maaf ya ketika ada kesalahan khilafat. Salam untuk ananda-ananda dan keluarga tercinta di rumah. Tetap selalu semangat dalam beribadah dan belajar di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.